kabeh, Pak. Kami yang dihilir, Pak. Mati semua, Pak. Kami yang dihilir yang jadi korban ini, Pak. Tambahan, Pak ya. Sepertinya PTPN 12 tutup ini. Asu kabeh. Tanggung jawab kene entek kan. Hukum nih. Tapi apa, Pak? Standar apa? Mungkin yang bilang aman rumahnya akan tenggelam. Ayo Pak, monggo Pak Bo, ikut Pak Bo. Ini masalah kita bersama. Hanya Pak Budi, syukuran. Turun, Mas. Iya, Pak. Ya bene wong terang iki gak melok demo wonge. Lah sampean melok demo ya. Uduk. Kecuali bapak dan ibu sekalian senang rumahnya banjir, ya tinggal di rumah saja. Sehingga beberapa hari yang lalu banjir telah mengancam masyarakat Kalibaru. Kalibaru Wetan khususnya Utarapan. Ini mari saudara-saudara sekalian, jangan gentar dan jangan takut. Kita sampaikan aspirasi kita secara damai. Ada Bapak TNI, ada Bapak Polri yang akan mengawal kita agar acara ini berjalan lancar. Waduh lho tulisannya. Mari kita bersama-sama bersuara. Mari kita bersama bersuara. Secara damai kita sampaikan aspirasi kita kepada PTPN 12 yang telah melakukan alih fungsi. Kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga pemerintah Pekalongan Mayo. Kita jangan diam. Mereka hanya memikirkan rumput dari pabrik gula, tapi tidak memikirkan kesengsaraan rakyat yang dialami oleh masyarakat. PTPN telah melakukan alih fungsi lahan ribuan hektar sehingga mengakibatkan ayo Nek. Mohon maaf, jalan ini akan kami blokade. Polisi tidak mau menyampaikan saudara-saudara sekalian. Polisi mengawal kita menyampaikan aspirasi agar suara kita didengar oleh pemerintah, oleh PTPN 12. Jangan takut, jangan mau ditakut-takuti yang ikut unjuk rasa tidak dapat merelokasi. Saya bertanggung jawab kepada saudara-saudara sekalian. Karena kau nyekel ya, Nang. Ada kendaraan mau lewat. Kami jalan dulu. Akan melintasi jalan perbatasan kebun ini. Mohon maaf, kami akan memblokade jalan keluar masuk ke PTPN 12 ini sebelum adanya tindakan jelas relokasi, percepatan relokasi, percepatan renovasi perbaikan jalan yang telah dirusak oleh PTPN 12. Dono pasang jaga ketertiban, tetap jaga ketertiban bersama. Sepertinya PTPN 12 tutup ini.
Asu kabeh. Bapak Bani Bobo peserta aksi unjuk rasa mohon merapat kemari Bapak. Tidak usah takut sama Bapak polisi. Tidak usah takut, polisi ini mengawal kita, bukan mau menangkap saudara-saudara sekalian. Mari merapat, merapat. Tidak usah takut. Polisi wong Korea nang kene iki. kita menyampaikan aspirasi secara damai. Bapak dan ibu-ibu sekalian tidak usah takut. Kita kasih jalan. Tetap kita pasang. Nanti ada yang bongkar pasang secukupnya kendaraan polisi ya. Kendaraan polisi dan TNI. Coba, kita udah masih. Orang nggak mau pasangan jaga. Orangnya oke lah polisi ngomong. Polisi ini ternyata menakutkan bagi masyarakat. Ayo Bapak polisi semua aja Pak. Polisi dan TNI hanya mengawal kita. Selancarnya proses menyampaikan aspirasi kita, tuntutan kita. Satu kali masuk. Kalau ini mempunyai, terkini nggak luar. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kemarin banyak yang mau ikut. Ternyata takut karena kalau ikut unjuk rasa katanya tidak dapat relokasi. Tenang Bapak dan Ibu sekalian, kami dan teman-teman akan mengawal saudara-saudara sekalian sampai ke Jakarta, tidak usah khawatir. Kalau pemerintah tidak mendengarkan, kita akan bertindak lebih besar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini karena saya penanggung jawab koordinator lapangan pada aksi hari ini, maka yang pertama saya ingatkan dulu kepada saudara-saudara sekalian ya. Hari ini kita unjuk rasa secara damai, paham? Tidak boleh ada yang anarkis sekecil apapun. Kalau ada yang anarkis berarti bukan golongan kita. Ya. Kalau ada yang anarkis bukan golongan kita, dan silakan. Saya ulangi, kalau ada yang anarkis berarti itu bukan golongan kita. Kalau ada yang bawa sajam bukan golongan kita. Silakan TNI dan Polri nangkap. Kita yang hadir di sini rakyat biasa. Kita hanya menuntut kepada PTPN 12 dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah pusat agar mereka mendengarkan aspirasi kita. Paham ya? Oke. Yang pertama, kami beri waktu Bapak RW dari RW 7 untuk menyampaikan aspirasi sepatah dua kata kepada masyarakat dan apa yang akan diinginkan kepada PTPN 12. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti aksi damai ini ya. Kita aspirasi di sini aksi damai, yang tidak ada yang anarkis. Nanti yang ada anarkis nanti akan berhadapan dengan yang berwajib. Bapak TNI dan Polri yang sangat saya hormati, juga kepada Bapak PTPN 12, mohon kami di sini berdiri di sini untuk menyerahkan
masyarakat kami, warga kami yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada 4 November kemarin, ya Pak ya. Aspirasi kami satu, ingin memperjelas kapan dan di mana lokasi kami nanti direlokasi, ya Pak ya. Yang kedua, status tanahnya pun juga harus kami pertanyakan, apa itu di mana nanti bisa disuarakan kepada kami. Yang penting jelas ya, dan kapan normalisasi yang akan dilakukan di bantaran sungai mau dilaksanakan, monggo biar cepat ditangani, biar kami tidak merasa takut lagi kalau terjadi hujan yang lebat, ya Pak ya. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan sebagai warga atau ketua lingkungan RW 7 dan Utara Ban. Kami mohon maaf kepada semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, gambarnya ini tulisan. Gak kentong bu. Pak Jokowi gak ngurung, gak ngurung. Ini Pak. Tujuan kita ini akan didengarkan pemerintah pusat Pak, karena kalau tidak viral sampean tidak akan didengarkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengilas ulang. Coba saya gini. Nah, aku saya mengilas ulang kejadian 17 hari yang lalu ya. Seandainya ini peristiwa banjir itu terjadi pada tengah malam, dapat kita bayangkan berapa puluh mayat yang terdampar di sini. Berapa puluh mayat, berapa orang tua yang meninggal karena akibat alih fungsi yang dilakukan oleh PT PN 12. Ini bukan main-main saudara-saudara sekalian. Kemarin PT PN menyampaikan kepada saya, sudah membantu ini. Kami tidak butuh bantuan saudara-saudara sekalian. Yang kita inginkan, masyarakat kita ini tidak banjir. Kami ingin PT PN 12 ini kembali ke asal semula. Lihat saudara-saudara sekalian, lihat itu. Berapa ribu hektar yang telah gundul. Oyotnya Anda sudah tidak ada. Mereka hanya memikirkan untung saudara-saudara sekalian, tapi rakyat yang untung. Betul atau tidak? Bupati, Kepala Dinas Pengairan semua mengatakan bahwa ini adalah akibat alih fungsi yang dilakukan oleh PT PN 12. Sepakat? Rakyat semua tahu airnya dari mana dan bagaimana. Jika hujan, Bapak polisi, Bapak media, ini bagaikan lautan Pak, bagaikan danau. Saya mohon maaf kalau ada pegawai kebun di sini. Kami tidak membenci orang perkebunan, tidak. Kami tidak membenci keamanan kebun, tidak. Yang kami lakukan saat ini adalah melawan kebijakan yang merugikan rakyat. Ya. Karena sebenarnya Pak, masyarakat kebun juga tidak senang kebun ini menjadi tebu. Betul apa enggak? Mulai dengan adanya tebu ini kemiskinan meningkat. Masyarakat kebun tidak kerja. Mereka hanya takut bersuara karena mereka numpang rumah di kebun. Karena perkebunan ini negara dalam negara, maka mereka tidak suara. Sekarang mereka banyak ke Bali bekerja. Betul? Berapa anak pegawai kebun yang dulu bekerja sekarang tidak bekerja? Saya menggratiskan semua sekolahnya karena mereka sekarang sudah tidak bekerja. Maka perlu dipahami, sekali lagi, kami tidak membenci masyarakat kebun, kami tidak membenci keamanan kebun. Yang kami benci kebijakan atasan bapak-bapak saudara sekalian telah merugikan masyarakat, ya, telah membahayakan masyarakat.
banjir ini masalah kita bersama. Suatu saat jika kita diam, saya yakin Kali Baru akan tenggelam. Karena banjir ini sudah nyampe ke Selatan Pasar. Ke Selatan Pasar. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka siap-siap Kali Baru akan menjadi kuburan masyarakat terutama Utara Ban. Mau sampean dikubur hidup-hidup di sini? Mau? Dan yang kedua, kendaraan kebun ini sangat mengganggu lalu lintas di sini. Kendaraan yang masuk ini bukan kendaraan kecil. Tronton pusar masuk semua. Hari ini kita bersepakat, sebelum ada sepakatan nanti tidak boleh ada mobil truk milik kebun yang muat kayu atau kebun keluar dari sini. Tidak boleh ada keamanan polisi kami. Maka tolong ini dengarkan baik-baik. Kami hari ini masih sabar, Pak. Rakyat ini, Pak, yang rumahnya sudah tidak ada, mereka masih Ahmed, Pak, mudah, Pak. Masih bisa tersenyum. Ahmed, Bu. Mereka Ahmed, Bu, masih ya. tersenyum. Tapi ingat, ketika masyarakat nanti senyumnya sudah menjadi amarah, tidak akan ada yang bisa mengatasi marahnya rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami hari ini menuntut kepada PTPN 12. Yang pertama, PTPN 12 wajib hukumnya tidak tawar-menawar melakukan penghijauan kembali di lahan PTPN 12 khususnya Jatiwono ini. Sepakat? Tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, kami minta relokasi warga yang tertimpa banjir, yang rumahnya tidak ada di bawah banjir ini diperjelas, jangan menjadi wacana dan wacana saja. Kami tidak ingin masyarakat hanya dihapusi, diiming-imingi, diokor ben sabar tok. Ya, ini sudah 17 hari. Sudah 17 hari ya? Ya, sudah 17 hari belum ada tanda-tanda yang membahagiakan bagi masyarakat. Maka ini tolong supaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendengarkan, pemerintah provinsi mendengarkan, pemerintah pusat mendengarkan. Bu Hovifah sudah dari sini, sudah menyatakan relokasi. Pak Kapolda juga datang ke sini, Bupati sudah datang ke sini. Tapi kenapa masih lambat? Kenapa? Ini keadaan darurat, Pak. Masa rapat tidak selesai? Hah? Pada uang negara banyak. Bukankah kekayaan harta negara itu untuk kemakmuran rakyat? Ketika ada rakyat gini, kenapa mereka semua lambat menangani kita semuanya? Lihat Bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah jalan sudah diperbaiki? Apakah jembatan-jembatan yang putus sudah diperbaiki? Tidak ada tindakan jelas. Mereka memperbaiki secara gotong royong masyarakatnya sendiri bersama TNI dan Polri membuat jembatan darurat, tapi tidak ada pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang turun untuk memperbaiki jembatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jika nanti kita belum ada kesepakatan secara jelas dengan PTPN 12, saya bersama teman-teman akan menempuh jalur hukum. Karena jelas PTPN 12 ini melakukan alih fungsi. Bukan hanya tanaman tebu. Saya yakin rakyat di sini, saudara-saudara sini tahu. Di sini ada tanaman semangka, betul? Bahkan itu yang sekarang banjir tanahnya ikut, betul nggak? Ada tanaman singkong yang
jumlahnya ratusan hektar. Ini bukan tanaman kebun. Maka jika kebun tidak mendengarkan, kita akan tuntut secara hukum. Karena alih fungsi ini sudah masuk dalam, menurut saya sudah pidana, karena ada nilai kerugian yang ditimpa oleh masyarakat. Bapak tahu kejadian di Malang, supporter sepak bola, polisi yang menjaga, karena banyak korban, maka mereka harus bertanggung jawab, Pak, polisi, walaupun tidak nembak. Sama dengan atasan kebun, karena mereka telah melakukan kebijakan alih fungsi dan telah merugikan miliaran harta masyarakat, maka mereka harus bertanggung jawab secara hukum nanti. Sepakat ya? Non sewu kepada warga sekitar, warga Kalibaru khususnya. Saya asli orang Kalibaru. Saya lahir di bumi ini, dibesarkan di bumi ini. Saya sebagai pencinta alam menegaskan, memberitahukan kepada warga kami, ya, warga atau saudara saya yang terdampak, bahwa aksi kita pada hari ini itu dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasal 66 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan kita tidak dapat dituntut secara perdana walaupun perdata. Sekian, matur nuwun. Sahabat saya, Pak Andre, silakan menempati ditunggu masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di Perda nomor 8 tahun 2012 tentang RT RW berbunyi bahwa Kalibaru ini adalah daerah hujan dan peresapan air. Kalibaru adalah daerah hujan dan peresapan air. Jadi saya heran kenapa PTPN sudah ada perdanya, sudah adanya masih melakukan alih fungsi. Ini dataran tinggi, Pak. Kalau dataran tinggi ini peresapannya harus baik. Kalau dataran tinggi sudah kondom, tidak ada peresapan, maka siap-siap yang bawah nanti akan kebanjiran. Maka sekali lagi, kalau PTPN 12 nanti tidak mendengarkan aspirasi kita akan menuntut secara hukum agar mereka bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ya, jangan hanya mikir untung, Pak. Jangan hanya memikir untung. Kalau rakyatnya dibuat untung, karena kebijakan-kebijakan itu harus diteliti betul, merugikan atau menguntungkan bagi rakyat. Pandri, mohon. Yang kedua, kami persilakan Bapak Andre, Kepala Desa Tegalharjo. Beliau ini juga rakyatnya banyak terdampak oleh alih fungsi. Mohon Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua untuk menyampaikan apresiasi kita. Saya apresiasi semua rekan-rekan yang hadir untuk memperjuangkan nasib dengan semua. Saya mohon tanya Mas Iwan, dari pihak kebun ada yang datang tidak? Ada ya? Pak Sunari dari pihak kebun ada? Kita kalau cuma orasi tanpa ada pihak kebun, kita perjuangkan juga. Jadi kalau memang dari pihak kebun ada yang datang, monggo Pak Sunari, mungkin ada di lokasi sini. Saya tunggu di sini. Jadi Amit ya Bu, amit. semua sebenarnya ini mencari titik temu ya untuk alokasi tempat yang dijanjikan oleh gubernur kita ya Bu Hovifa yang hari. Cuman sayangnya sampai detik ini tidak ada titik temu. Ya. Jadi warga menyampaikan aspirasi ini karena yaitu janji-janji hanya janji-janji saja. Tidak ada titik temu bagi warga bagaimana nasib warga yang terdampak.
Sehingga mungkin untuk Pak Sumari dari pihak perkebunan kalau datang, monggo sini, kasih isi. Apa? Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan Kalibaru semua. Sebenarnya kalau dari Remuga Bu, luar Kecamatan Kalibaru dan ayo desa Kecamatan Kalibaru juga. Saya dari Kecamatan Glemor dan saya kesini karena panggilan hati aja. Karena panggilan hati. Dan alhamdulillah walaupun sakit kita pun terdampak dari PTPN 12 gitu. Cuman mari kita menyampaikan keluh kesah kita ini berjalan dengan kondusif, aman. Kasihan juga kalau sampai terjadi chaos atau chaos ataupun kerusuhan, jangan sampailah. Kasihan teman-teman dari kepolisian dan juga yang lain biar nggak terjadi korban. Sebenarnya permasalahan ini gampang, sebenarnya mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini dan diharapkan warga alokasi gitu. Sebenarnya kalau bicara alokasi, kalau yang dijanjikan itu lahan perkebunan, sebenarnya itu kewajiban perkebunan sendiri itu melepaskan sebagian HGU untuk tempat para warga yang terdampak. Kalau dari Pemda sendiri atau Pemkab untuk serta-merta untuk membangun itu memang sulit karena ini HGU perkebunan dan sini milik perkebunan. Tapi kalau ada niat baik yang disampaikan Bapak Sumari kemarin waktu kita dialog di Hotel mana sih Pak Tomo dan waktu kita hearing di Banyuwangi, buatlah surat pelepasan lahan dari pihak perkebunan yang ditujukan kepada desa, diteruskan kepada Pak Camat dan Bupati. Insya Allah ini akan cepat diselesaikan. Kita nggak butuh janji-janji terus. Kalau memang ada niat baik, monggo buatkan surat pernyataan pelepasan HGU dengan luasan sekian yang memang peruntukannya untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah kalau dari pihak perkebunan sudah datang, monggo Pak Sumari. Kita damai aja Sumari, nggak usah rame-rame, tidak. Karena kita memang apa ya, saudara. Sesuai janji jenengan kemarin waktu dialog gitu ya. Ya mungkin jenengan sudah teruskan kepada pihak direksi tentang terkait pelepasan ataupun alokasi yang disiapkan oleh pihak perkebunan untuk warga yang terdampak. Kita di sini bukan mau demo atau menghancurkan ini, tidak. Kita mencari solusi yang terbaik. Kasihan dengan warga-warga kita yang terdampak. Kalau memang dari pihak perkebunan ada etika baik, ada niatan baik, dan ada niatan yang untuk membantu para warga yang terdampak banjir ini, monggo. Katanya ada lahan yang untuk alokasi, monggo. Kalau memang ikhlas ataupun Pak Sumari ada niatan baik, ya Pak Sunari tadi ya. Jadi ya dilepaskan aja daripada ditempati warga, tapi HGU masih tak mencolot saya Bu, lahan masuk HGU. tak mencolot saya. Jadi kan rugi bayar. Bayar apa? Bayar aja. Lebih baik dilepaskan. Amit mas. Kalau dengan pelepasan sekian ke Pemda, insya Allah Pemda akan cepat untuk melaksanakan ini. Itu Pak Sumari, nyatakan saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi keluarga terdampak terutama kami sampaikan salam prihatin kami kepada seluruh jajaran PTPN 12. Saya Belum Pak, ini rakyat tidak punya uang kebanjiran, jadi begini solusi dengan. Dan kayak kebun banyak untungnya ya. Baik. Apa yang disampaikan Mas Taufan tadi betul Pak. Ya. Jadi dalam hal ini tidak ada siapa yang dapat musibah, siapa yang dapat untung. Marilah Pak, kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Sekarang soal relokasi lahan sudah kita gulirkan Pak, bukan di kabupaten lagi, melainkan sudah ke provinsi. Provinsi sudah bergerak kepada BPK. BPK hari ini sudah dalam pengkajian Pak, soal relokasi lahan. Kenapa? Karena aset HGU yang dimiliki oleh PTPN 12 itu
PTP 12 selaku pelaksana, Pak. Selaku pelaksana. Namun demikian keputusan itu ada di pemegang saham, ya, di pemegang saham. Ayo itu semua hormati. Tapi kalau Bapak membutuhkan rumah secepatnya, kami siap itu untuk dihuni. Untuk apa sih susahnya? Kami di Jatirono dan tidak jauh dari sini kami mempunyai rumah 12. Kami di Kedeng Lembu kami juga mempunyai rumah 17 yang siap untuk dihuni para keluarga terdampak. Dan nanti secara langsung saya PTPN 12 seluruh manajer wilayah Banyuwangi akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak melalui Pak Camat nanti setelah acara ini. Jadi PTP 12 tidak diam. Nah, soal relokasi lahan, mari kita saling bersabar. Kita patuhi dulu administrasinya. Memang di sini tempatnya yang ditunjuk oleh yang direkomendasikan sama Bupati, termasuk yang ditunjuk oleh Gubernur. Ayo kita hormati bareng-bareng, ya. Bahkan kami juga minta harapan kepada Pemkab di mana yang administrasinya tidak dikulit. Hei, Pemkab Kabupaten Banyuwangi, kalau mempunyai lahan milik Pemkab, ayo kita masuki di situ. Tapi semuanya prosesnya harus berjalan sesuai dengan prosedur, ya. Saya kira hanya itu, Pak, yang perlu kami sampaikan. Apa yang menjadi sampaikan di sini. Baik. Dan ini aja, Pak. Hari ini sesuai kesepakatan karena Bapak sudah hadir, kita sudah sepakat kemarin dengan Panitia Demo, Panitia Unjuk Rasa, kita adakan negosiasi. Ya, kita berunding. Sudah sepakat tadi. Kan ya? Ya, Pak Polisi kan? Karena ini hari juga sudah siang. Jadi kita perwakilan agar ini cepat selesai ya. Ini cepat selesai, kita mengadakan perundingan sesuai dengan kesepakatan tadi. Yang ikut ada berapa tadi? 10 orang. 10 orang. Ya, 10 orang. Baru usah dikepung, Mbak, di sini aja. Apa jauh-jauh? Hah? 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 Mau dikepung? Itu sini suruh putar. Ya, putar ya. Hah? Kalau di masjid, Pak, nanti lama adzan bubar. Kalau sembahyang orang sing ape namu. Ini sembahyang. Nah, gini aja. Sebentar. Saya kalau di saya koordinator lapangan ya, saya menjawab. Kami minta sudah. Kita minta 10 orang perwakilan. Ya, nggak usah dikebun di sini aja sudah, Pak. Di rumah masyarakat ya. Nanti masyarakat biar tahu. Nanti kalau saya dikebun, Pak, hanya berdua dengan sampai tidak dapat uang nanti saya. Ya. Karena saya sekarang tidak punya uang, Pak. Bulan nanti ada uang nanti saya. Ya. Dah. Sudah kalau sampai mau di sini, kalau udah mau sudah tak usah berunding sudah. Ya. Kalau mau sampean berunding di sini, kalau tidak mau sudah. Saya akan melaporkan PTPN 12 kepada secara hukum telah melakukan alih fungsi. Saya yakin ini sudah masuk pidana karena telah menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kalau sampean tidak mau berunding di sini, kita dapat dikebut, ya, agar tidak ada buruk sangka, ya. Dan iya, tidak buruk sangka kalau saya dan teman-teman ke sana nanti pulang bawa rokok surya kampir ya, Pak. Tidak dapat ya. Kita akan cari uang, oke? Tentukan rumahnya di mana? Di mana? Ayo. Di rumah sini aja lah. Karena ini banyak masyarakat yang ikut cuma karena takut mereka di sana. Ayo di mana? Nah, jangan di masjid. Masjid palingnya adzan lupa. Ayo bang, boleh cepat bang. Boleh cepat bang. Ya, jangan. Tidak, Pak. Kalau kecamatan dan tulisan warga, kami minta di sini aja juga. Ya. Pak RT Santo. Itu Pak RT itu. 10 jauh kakek. 10 orang yang masuk.
10 orang yang masuk. Anu ndi? Yang lainnya di luar. Iya. Itu mas, 10 orang aja mas. 10 orang aja perwakilan. Kali sekarang gimana nih? Di sini aja Pak menukar Pak. Enggak apa-apa. Oh sini ya. Luar aja, Pak. Di luar. Sama tuh. Nah ini biar isi. Di luar aja. Sini aja sini. Masih Pak, sini ini perkebunan. Ya iki cepetan iki no. Mari. Pak Sanuri. Sik guru. Silakan. Kalau mungkin kami harus menutup semua tebu, mungkin tidak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi tolong Pak, yang rawan-rawan yang sebagainya, sampai tanami. Itu jangka waktu lama. Bagaimana anak kami? Kalau sampai enak, sampai mungkin sudah tua nggak ngerasakan nanti. Anak-anak kami nanti Pak. Loh, betul Ya. Pak. Jadi walaupun saya sudah tua, Mas, Sampean, jangan oh, sampai enggak. saya disalahkan sama Enggak, saya tahu sampean itu tidak bisa mengambil keputusan, saya tahu. Iya. Sampai enggak mengambil keputusan karena sampean hanya bekerja sama ini. Lain dengan dulu, saya tahu. Tolong ini sampaikan. Lalu apa? Saya harus ke sana kalau tidak ke sana karena sampean yang bertanggung jawab di sini. Mohon ini disampaikan. Segera kami masyarakat ingin tahu sampean nanam apa enggak. Ojo nanam semangka mbek brambang meneh Pak, entek. Sampean tahu lihat itu, di sana ada bekas dam zamannya Belanda. Kelihatan sekarang. Betul itu. Artinya tanahnya ikut pemandian Jatirono. Sedalam itu bisa tertutup lumpur. Kalau itu ada orang, itu rumahnya orang, kan menakutkan, Pak. Intinya di KPS, Pak. Jadi Oh, maaf, kawasan pinggir sungai. Suara itu saya keras semua tapi hati tidak saya ada. baik. Semua tidak ada penyangga erosi, Pak. Di situ. Kami lihat sendiri, kami punya bukti otentik. Jadi di sepanjang aliran sungai tidak ada sama sekali penyangga erosi di situ. Jadi itu penyebabnya. Pak, saya cerita yang kejadian kemarin jam 7, kalau jam 10 aja meninggal. Orang tua yang sakit. Betul. Diundang. Ada sama anaknya ikut kasurnya sampai Ya. anaknya muda. Hampir itu, Pak. Mati kabeh, Pak. Kami yang dihilir, Pak. yang jadi Mati korban. semua, Pak. Kami yang dihilir yang jadi korban ini, Pak. Tambahan Pak ya, kalau seandainya ada hujan turun Pak, lebat kayak kemarin itu kita trauma Pak, yang ada di bawah itu. Karena hujan walaupun intensitasnya kecil, itu sama lumpurnya Pak, yang datang dari Yang situ. jelas, kami yakin pihak PTPN 12 sudah menyiapkan relokasi sementara untuk pengungsian. Tapi pengungsian tersebut sangat jauh dari jangkauan kami, Pak. Mereka itu cari nafkahnya di sekitar sini. Kalau seandainya direlokasi, diungsikan di terlalu jauh di Kendeng Lembu, Jatirono pun juga jauh. masuk akal nggak? Kalau warga Mas mintanya di mana? Kalau warga ya sekitar sini, sekitar sini. Makanya kami minta percepatan. Paling tidak itu percepatan, itu aja sudah. Kak Sanuri, kalau dari pihak perkebunan sendiri mungkin gitu ya, mengikhlaskan dulu sementara ini, yang ini nggak berkepanjangan. Siapa yang bertanggung jawab kalau saya dikejar? Ya bukan masalah kecil dan tidaknya gitu loh ya. Tapi polisi, memang Bang. warga seperti ini. Kalau ini berlarut-larut Pak, ini nggak akan pernah selesai. Ya mungkin nyongok tak Pak. Pak, ini sudah, ini ya, ini Pak. Kalau memang sampean katanya takut dikecek apa-apa, ya kita minta pertanggungjawaban keluarga semua karena memang ini apa ya sangat dibutuhkan. Ya didesak lah Cepat, Pak. gitu. Kita bantu kok. Ayo monggo. Baik Mas Andri, jadi forum ini yang hormat ini nanti akan saya bawa. Sudah rekamannya ada, medianya sudah ada, nanti akan kami ekspos itu semuanya. Sembari besok saya akan menghadap kepada direktur untuk mempercepat ini semua. Paham ya Mas Andri? Saya minta kepastian waktu. Nah, ya gini, kita pastikan saja nanti sampai Dan berapa? kemarin Sampai masih berapa? Saya soal waktu tidak Nah, bisa makanya memberikan kalau ini. sampai berlarut-larut nantinya warga sekitar itu banyak yang kesehatannya lemah. Pak. Makanya Gitu. kami siapkan rumah Pak. Nah, kalau makanya dikatakan teman saya barusan, pekerjaan teman-teman semua di sini itu penghasilannya di sini, Pak. Kalau jauh, hartanya sudah nggak ada, sudah habis, mau naik apa? Gitu loh, Mohon Pak. maaf soal waktu kami tidak berjanji ya. Makanya sembari menunggu keputusan soal relokasi. Sampai kapan kita nunggu, Pak? Ini sudah 17 Ini hari, bola Pak. panas sudah ada di Pemprov
Mas ya, sudah ada di kabupaten, di provinsi. Ini sudah regulasi sudah mulai dibicarakan. Maka dari itu kita Kalau Masnya menurunkan masih kepada aksi seperti kami. ini agar segera diperhatikan, Pak. Siap, PTPN selalu memperhatikan itu. Tolong difasilitasi, tolong jalankan semua regulasi jenengan. Ini kan percuma ngomong. Percuma Mas, soalnya Percuma, gini ya, emang sampean betul. mau ngomong sampean APWS gitu ya. Iya. Kawasan sekitar sungai gitu ya. Nah, gini aja. Kalau kita bicara aliran das Mas, di sini ranahnya adalah pengairan. Nggak. Jadi kita perlu duduk Jadi bersama. Mas. gini aja Pak. Gitu loh. Iya, memang Antara betul. pengairan, perhutani, perkebunan. Besok kita lanjutkan, ya perwakilan, kita undang Pak Camat, kepala desa, pengairan. Yo piye nek ngono? Iya, iya saya Ya, semua elemen yang bertanggung jawab di Masuk sini. BPBD. Nah, makanya Semua elemen yang bertanggung oke lah, jawab. kita lanjutkan untuk besok. Tapi sementara sebelum ada keputusan, sama-sama teman-teman ini tidak punya penghasilan, kita tutup aja jalannya. Biar sama-sama tidak jalan. Kenapa? Bukan Karena apa, teman-teman iya. kita sudah tidak punya penghasilan sama sekali, gitu loh Pak. Terus mau beli polisi lewat ndi lho. Nah, Kita kita nanti nanti sih. bisa, Kita nanti sih. Ini ya, Polisi kita sebentar, nanti ya. dulu. Aku boleh usul ya. Karena kenapa sih saya datang ke sini? Saya datang ke sini karena memang apa ya, saya juga diundang dan saya pun juga terdampak. Ya. Saya tidak berpihak perkebunan, tapi saya akan perjuangkan masyarakat. Gitu ya. Kalau bicara katanya yang bertanggung jawab, kita semua bertanggung jawab. Betul. Oke, bertanggung jawab. Kalau katanya aksi untuk penutupan jalan biar keinginan sampean mau apa cepat dilakukan, direspon oleh pihak perkebunan ataupun direksi, monggo, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kita harus duduk bersama memang untuk pencegahan ini. Antara pihak pengairan, antara perhutani, Iya. dan juga perkebunan sendiri. Wis. Itu agendakan. Besok agendakan wis. Besok gimana Pak Sanuri? Oh, sampean katanya ke Surabaya. Percuma, saya ini ngomong Pak Sanuri, Pak Sanuri gak iso. Iya, Nah, gini. memang eksekutor, kita Pak juga- Sanuri gini, juga Pak. eksekutor. Ah, di gini, sini. Mas. Berhak untuk menyampaikan kan. Makanya gini, kesanggupan jenengan itu mau menyampaikan itu kapan, dan kita akan diskusi keduanya itu kapan. Kan yang punya jadwal jenengan, punya waktu. Jadi kita bisa bisa mendengar hasil dari keputusan dari yang disampaikan jenengan kepada atasan jenengan gitu. Nanti akan saya sampaikan. Tapi jangan lama-lama. Ya. Udah, kita putuskan, kita kasih waktu berapa hari? Dari sekarang. Nambah Pak, ini mengingat kita akan rapat ulang, intinya rapat ulang. Yang perlu diingat bahwa ini dari leluhur maupun BMKG. Ingat, bulan 12 sampai Januari intensitas hujan itu sangat lebat. Apakah kita menunggu dalam kebanjiran? Itu yang perlu diingat-ingat, disampaikan Makanya ke atasan. kalau bisa, Ya. Karena Pak kita menunggu beberapa lembaga segera, karena bulan 12 sampai Januari itu adalah intensitas hujan yang sangat lebat. Kata orang Dian Maka dari itu Masalah kita tentukan sekarang. Karena Kita gini, kasih batas Mas waktu. Andri, karena kondisi di sebelah ujung itu sudah rapuh, Kemarin hanya hujan setengah jam itu sudah Naik lagi. naik lagi. Naik lagi debit air, Pak. Naik lagi. Kalau yang sudah terjadi seperti ini Mas, kita memang nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu ya. Ya langkah baiknya besok ketika PU Pengairan datang suruh sediakan bibit MPPTS tanaman keras, karena untuk aliran gas itu penguasaannya pemeliharannya ada PU Pengairan. Tapi Di saya sini rasa perkebunan gini, nggak Pak. boleh untuk tanam-tanam Pak Andri. produksi itu. Mohon maaf, saya potong dulu. Kalau seandainya dilakukan, baru dilakukan penanaman ulang, ya reboisasi di KPS tersebut, Terlambat yang kita jelas Pak, lambat. lambat Pak, Gini, terlalu Mas, lama Pak. Ya daripada Minimal. nggak ada kegiatan sama sekali. Ya Misal, minimal Pak, kalau nggak ada tindakan kita tanam-tanam itu. minimal harus dikasih batu Pak di situ. Grocong Makanya Pak. dari pihak PU Pengairan sendiri. Betul. Kita bertanggung jawab Pak. Nanti jadi Harus di sini bertanggung kalau jawab terkait semua. mungkin dari PU Pengairan nggak punya anggaran misal. Mungkin aja. Oh, kita nggak usah khawatir Pak anggaran Pak. BPBD banyak Pak. BPBD banyak anggarannya. Pertemuan berikutnya di mana Pak ini pertemuan berikutnya undang semua stakeholder yang berkepentingan. Jadi jelas sama-sama dia punya Ya betul. kewenangan Mari untuk kita memberikan besok sudah. keputusan. Besok kita. Gini, kita nunggu dari hasil dari apa yang dia sampaikan. Dia kan janji mau menyampaikan, Sampai kapan Pak kita nunggu Pak? Makanya kalau besok paling tidak 1 hari, 2 hari, atau Pak. 3 hari itu paling tidak sudah ada. Pak wawancara dulu Pak. Hah? Terkait. Tuh wawancara di sini. Iya. Itu nanti. Enggak apa-apa. Hah? Di sini aja. Kesepakatan kan sudah Iya. semuanya sama Iya mendengar. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Hasil kesepakatan tadi gimana Pak? Yang pertama tetap harus bersabar teman-teman atau di sini. Oke tahan.
Ya Pak, bisa dijelaskan tuntutan masyarakat di mana? Tetap Kosek. relokasi, masalah relokasi lahan harus menunggu keputusan dari pemegang saham, ya, tidak dalam kapasitas PTPN. Koordinator manajer ke wilayah Banyuwangi ya. Apaan guru bawa Banda. Iya. Pertanyaan apa? Ayo, pun wae. Iya kan. Ya. Ketemuan mana kapan? Besok. Gimana dia tak besok ya? Akhiran opo delok kabeh. Tidak masalah. Tanggung jawab kene entek. Ya, sama buku meneh. Apa Pak? Standar apa? Polda Selaja, Polda masuk. Berarti cukup satu arah. Polda Selai. Ya kan? Cukup kan kira-kira? Polda Selai. Untuk truk. Truk desa bukan namanya. Engkel. Ukurannya kilometer. Ayo korlap. Segala keputusan kita. Mas Ivan ya Pak ya? Ivan. Ayo korlap. Gini. Ini anu nang. Kene. Gini dia ada. Woi, Yuk gini yuk. Wes. Ya masa boyo ingin lek mamanya gini lho. Nang. siap. Oke Mas Ivan, bisa dijelaskan terkait tuntutan warga ini apa ini? Tuntutan warga itu enggak ini agar supaya tidak terjadi banjir ke depan, baik untuk kami dan anak cucu kami semuanya. Oke, siap, nama lengkap? Muhammad Taufan, Pak. Ivan. Koordinator ya? Iya, koordinator lapangan. Menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Taufan. Itu jalur ya? Oke. Wawancara ini. Oke. Aku wawancara Mbak Anu. Siapa? Oh iya. Enggak ada. Saya juga iki. Pak Agung.